Mulai dari sehari sebelumnya aku blackout, hampir blackout di Nusa Penida. Terus motor bocor besoknya nyusulin mereka ke Uluwatu. Pulangnya bareng mereka juga motornya bocor. Hai, selamat sore, selamat pagi, selamat malam, dan selamat menonton channel ini. Terima kasih buat kamu yang udah nonton, sudah like, sudah subscribe, sudah komen, dan sudah share semua video-video yang udah aku upload di YouTube channelku. Dan hari ini adalah hari tepat perjalanan 2 tahun lalu. Aku pergi ke Bali lewat Singapura lagi. Ini perjalanan kita memflashback perjalanan yang sudah lewat, tapi aku support dengan foto-foto yang sudah aku punya di handphoneku. Memang videonya hilang semua, jadi aku punyanya cuma foto. So, nggak apa-apa ya. Sip, kita mulai perjalanan pertama. Perjalanan itu dimulai tanggal 16. Ini catatan aku. Ini catatannya yang udah aku recap berdasarkan foto-foto yang ada di HP ku ya. Kebetulan aku ngelihat di Google Foto, terus beberapa hari ke depan, which is tepat dari tanggal 16 ke tanggal 20, itu adalah hari 2 tahun yang lalu aku melakukan perjalanan backpacker ke namanya Nusa Penida. Yang tahu Nusa Penida, fotonya ada di sini, yaitu pulau di bawah Bali. Dan itu ada ikonik tempat banyak foto-foto yang instagramable. Salah satunya adalah Angels Billabong. Habis itu Clinking Beach yang ada bentuk dinosaurus pulaunya itu. Terus juga ada Crystal Bay. Ada lagi apa ya, pantai, pokoknya kayak bolong gitu di bawahnya. Aku lupa namanya, sebentar aku search dulu. Kita kembali lagi setelah aku men-searching lokasi yang telah aku datangi waktu itu 2 tahun lalu. Ya lumayan ya, suka lupa, udah perjalanan lama banget. Pertama itu kita ke Angels Billabong, Broken Beach, Clinking Beach, dan Crystal Bay. Nah, gimana prosesnya akhirnya aku bisa ke 4 tempat tersebut, dan juga aku perginya sama siapa. Nah, aku itu berjalan janjian sama salah satu teman hotelier yang ada di Cirebon. Namanya Kak Ciko. Ini salah satu influencer yang ada di Cirebon sana, di Jawa sana. Pokoknya kalau dia lebih ke influencernya di Twitter. Kalau tahu Gembrit, nah inilah dia orangnya. So, aku diajakin sama dia karena kita hotelier, jadi kenalnya circle-nya sana-sana aja. Dia bilang sama teman-temannya mau liburan ke Bali, so kalau aku mau join ya monggo. Aku milihnya waktu itu tujuannya ke Nusa Penida. Sebenarnya di hari-hari sebelumnya dia udah ada rencana juga di Bali. Ada itinerary, cuman aku nyusul di itinerary bagian Nusa Penida saja. Aku berangkat tuh dari 16 ke 20 dan aku juga mixing liburan reunian sama teman-teman yang ada di Bali, which is teman-teman dari Makassar yang merantau ke Bali. Dan juga itu pertama kali aku reunian juga liburan di Bali bareng Ana dan Ulil. Kalau nonton videoku setahun yang lalu yang aku bilang kami ke Lombok sama ke Bali selama 9 hari, dan ini adalah momen pertama yang aku liburannya di double. Jadi aku liburan bareng teman-temannya Kak Ciko, dan juga aku liburan sama temanku sendiri, dan jadwalnya sangat bentrok banget. Nah itu dia. Bentar ya, kucing aku ribut. Oke, pertama aku berangkat tanggal 16 itu dari Singapura ke Bali karena tiketnya lumayan affordable alias terjangkau menurutku. So aku berangkatnya tanggal 16 malam dari Singapura ke Bali. Perjalanannya ya seperti biasa, naik ferry dengan biaya 280.000 PP. Terus nyampe di Harbourfront.
naik MRT dari warna ungu ke warna hijau yang ada di Changi Airport. Nah, dari Harbourfront berganti MRT, maksudnya ganti MRT ke Autumn Park warna hijau. Habis itu setelah Autumn Park yang warna hijau lanjut ke Changi. Di Changi itu berhenti dulu di Tanah Merah, habis Tanah Merah baru lanjut ke Changi Airport. Tahun itu 2018 pesawat yang aku berangkatkan adalah pesawat warna merah punya maskapainya di Malaysia, yang which is itu adanya di Terminal 4. Semua penerbangan dia waktu itu ada di Terminal 4. Kalau masa pandemi ini udah close, totally close terminalnya. So aku pergi lewat yang namanya sana lagi orang jualan. Rusak konsentrasi aku. Oke. Jadi aku berangkat dari Singapura tujuan ke Bali. Hey, no. Singapura tujuan Bali. Nyampenya tengah malam di penerbangan internasional. Bentar guys, bentar. Sepertinya kucing aku mau kabur. Hey, nggak boleh. Nggak boleh ke sana. Terus, oke. Banyak halangan kalau pintu kiri dibuka, pintu kanan dibuka, tapi pencahayaannya sudah berkurang. Oke deh. Nyampe di 16 tengah malam di Bali. Aku stay-nya di Kuta, salah satu hostel yang ada di Kuta, aku lupa namanya. Ini perjalanan 2 tahun lalu, jadi nggak begitu rinci biaya-biaya yang akan aku jelaskan. Cuma lebih ke destinasi sama apa yang terjadi di saat itu 2 tahun yang lalu. Which is itu tidak akan pernah aku lupakan karena aku ngerasain bener-bener totally ini bukan waktu yang tepat untukku menjelajah tempat tersebut. Karena aku begitu pilih-pilih gitu, so picky. Ya, ke sana aku ke Nusa Penida, paginya tanggal 17 ke Nusa Penida, berangkat dari terminal pelabuhan namanya di Sanur. Terus PP itu aku berangkatnya dengan biaya 200.000 dari Sanur ke Nusa Lembongan. Ferry terminalnya di Nusa Lembongan. Terus kami nginap 1 malam di Nusa Penida itu Penida Dive Resort. Nah semalam itu aku nggak ingat, pokoknya kita sharing, isinya ada berapa ya? 6. Ada 6 orang berangkat, teman-temannya Kak Ciko, terus ada aku, Kak Ciko, terus ada Kak Erik, sama 2 temennya yang cewek, Kak Anis, terus siapa lagi, satu lagi ya. Aku lupa namanya, terus pacarnya Kak Anis orang Czech Republic. Nanti aku screenshot. Aku minta maaf, aku lupa nama kakak yang satu lagi. Temennya Kak Anis sama temennya Kak Ciko. Oke lah, pokoknya itu. Aku baru pertama kali kenal mereka. Aku kenalnya cuma Kak Ciko doang lewat sosial media, dan juga pernah ketemuan juga beberapa tahun sebelumnya. So, berangkat dari sana kita sewa mobil one day tour. Barengan sama sopirnya langsung. Mobilnya itu pribadi, nggak salah kami bayarnya 120.000. Dengan tujuan yang ku bilang tadi di awal, kita ke Angels Billabong, Broken Beach, Clinking Beach, sama Crystal Bay. Biasanya wisatawan yang datang dari Bali, seperti dari Sanur ke Nusa Penida, itu ada programnya day trip. Pergi pagi, pulangnya sore. Nah, kami memilih untuk yang menginap untuk stay. Berangkat paling pagi itu jam 7 pas setengah 7 dari Sanur, nyampe di sana 30 menit, jam 8 pagi langsung naruh tas ke hostel waktu itu di Penida Dive Resort, and nyari transportasi dengan biaya yang ku sebutin tadi. Pergilah kita ke destinasi pertama, yaitu di Angels Billabong. Berangkat jam 10 pagi ya. Angels Billabong itu kayak ini fotonya. Di sini pokoknya perjalanan selama di Nusa Penida memang tidak begitu mulus dari sisi jalan.
Jadi tempatnya itu keren banget. Cuman perjuangan untuk ke sana, perjalanannya jalannya berbatu-batu. Jadi bukan aspal. Ada aspal tapi udah kondisinya sangat tidak bagus sekali. Di situ sih agak miris. Ternyata Bali itu bukan pulau yang happening, ada pulau kecil dan itu masih virgin banget, masih banyak banget tempatnya yang bagus-bagus ke sana. Terus kami pertama foto di Angels Billabong, lanjut berfoto ke Broken Beach. Di Angels Billabong ada fotonya, ini yang akan aku kasih. Terus kami ke Broken Beach. Broken Beach itu yang foto di bawahnya itu kayak ada apa ya, ada bolongan gitu deh, bolongan. Pokoknya ada air laut masuk ke dalam, tapi di atasnya itu ada kayak tanah. Jadi kita kalau misalnya amit-amit gempa nih terus itu jatuh, tapi bersyukurnya sampai sekarang nggak ada. Itulah ininya mukjizat atau misalnya berkat. Jadi di situ pokoknya di Broken Beach. Nah, selanjutnya kami beralih, udah jam makan siang kalau tidak salah, kita ke Clinking Beach. Clinking Beach itu yang happening adalah seperti T-Rex, seperti dinosaurus pulaunya, bukitnya. Jadi kita foto di atas bukit, di atas, di bawahnya itu seperti kelihatan dinosaurus. Nah, perjalanan yang awal-awal aku sampai nge-black out, hampir black out karena di situ, karena di Clinking Beach. Clinking Beach tuh kan kita di atas bukit nih, terus kita turun ke bawah kan. Nah, perjalanan turun itu sangat terjal dan sangat curam tangganya ke bawah, dan itu bukan tangga eskalator atau tangga manual. Manualnya itu dari tanah ke tanah, pegangannya cuma hanya kayu di sebelah kanan dan di sebelah kiri, dan itu kita turunnya harus satu-satu, satu kaki, nggak bisa langsung turun, langsung jalan kayak biasa, nggak bisa. Dan itu jamnya kalau nggak salah jam mau makan siang. Bayangin aja, jam tengah terik matahari di atas kepala, kita turun ke bawah. Aku cuma nyampe perjalanan setengah, habis itu nggak kuat, kita naik lagi ke atas. Nah, ke atasnya itu sangat perjuangan. Perjalanan di sanalah aku mulai ngerasain yang namanya hampir pingsan, hampir black out. Karena paginya aku nggak makan nasi, aku paginya makan gado-gado kalau tidak salah, cuma makan sayur sama saus kacang aja. Terus pas di sana aku ngerasa aku mau hampir black out. Pas sudah nyampe sana, pandangan mataku hitam. Udah duduk nyampe di atas, aku bilang aku mau pingsan. Dikasih sama temennya minum sama minyak kayu putih biar aku nggak totally black out. Itu benar-benar pertama kali aku ngerasa pas jalan-jalan sudah mau pingsan. Malu sebenarnya, cuman ya itu karena mereka udah teman-teman dekat, teman baru kenal, dan kita ngobrol yang selama di perjalanan, ya udah tidak apa-apa gitu. Selesai di Clinking Beach, sorenya kita ke Crystal Bay. Crystal Bay itu sambil menunggu sunset. Dari sore hari jam 4 sampai jam 6 kita di Crystal Bay nunggu sunset, santai-santai, tidur-tiduran di pantai, mandi air, mandi di pantai, dan kita berlanjut ke hotel, nginap di hotel. Di sana lumayan banyak masjid yang kita temukan di Nusa Penida. Jadi agak gampang kalau kita mau melaksanakan ibadah di situ ya, seperti sholat itu gampang banget nyari masjidnya karena lokasinya kecil kali ya, karena di pulau. Jadi di sekitar sana ada gitu. Itu di tempat yang di dekat dermaganya di Nusa Lembongan, kami nongkrong di situ. Terus besoknya kan udah tanggal 18, kita siap-siap check out. Nah, siap-siap check out, aku udah janjian sama temanku yang dari Padang ke Bali. Nah, kita udah janjian tuh, karena dia juga pertama kali ke Bali berdua, dan aku juga udah sering ke Bali, jadi aku niatnya ketemuan di sana aja. Jadi perjalanan aku sama Kak Ciko dan teman-temannya udah kelar. Jadi tanggal 18 kami kembali pagi apa siang ya, yang menjelang siang dari Nusa Lembongan ke Sanur, pelabuhan Sanur. Nyampe di sana, on the way ke hotel, aku nginap di Fashion Hotel kalau nggak salah. Iya betul, fotonya ada di sini. Harganya cuma sharing itu 130.000. Terus nyampe di situ aku naik Gojek, ketemuan sama teman aku dulu, janjian.
Nah, di situ aku mau minjam motor temanku yang kan temanku di Makassar ini udah kerja nih ceritanya. Kan aku ada teman yang di Makassar, ada teman dari Padang. Teman yang di Makassar ini udah kerja di Bali. Jadi aku mau minjam motornya dia untuk janjian sama temanku yang dari Padang ke Bali itu. Mereka mau nonton apa namanya di Uluwatu. Ya, kalau nggak salah di Uluwatu. Uluwatu itu tari kecak ya. Ya, tari kecak pas di sunset. Nah, aku kan udah pernah ke Uluwatu. Jadi maksudnya aku cuma pengen ketemuan, jadi aku respect, aku datang gitu. Karena mereka udah sewa motor dan aku nggak punya motor. Jadi aku pinjam motor temanku yang ada di Bali sana. Jadi aku pinjam lah saat itu, motornya motor Matic, dan itu which is keadaannya sangat-sangat tidak mendukung. Karena kenapa? Lambat, kalau digas kenceng dia langsung mati. Digas kenceng langsung, jadi perjalanan cuma hanya 20 kilo. Bayangin, nginap aku di Seminyak, teman aku kerja juga di Seminyak, terus aku pinjam motornya, aku berangkat ke Uluwatu cuman dengan bermodal Google Map. Masuk tol ya, tol Bali Mandara. Nah, pas udah perjalanan mau ke Uluwatu itu, di sanalah motor temanku itu bannya benennya kempes, akhirnya bannya bocor. Aku tambal dulu, masuk bengkel di sana. Aku bilang sama temanku, sorry aku nggak bisa ikutin kalian ke Uluwatu jamnya sunset, karena which is itu sudah terlambat, karena motorku udah nggak bisa dipakai. Motor ini nggak bisa dipakai karena nggak keburu ke sana. Jadi aku ketemuannya tetap di tengah. Pokoknya aku kalian duluan aja, nggak usah ditungguin. Jadi aku tetap ke Uluwatu sendiri. Nyampe sana, upacara selesai dan atraksi selesai, aku ketemu sama temanku, kita turunlah ke bawah, turun ke Nusa Dua ya. Nah, ini perjalanan antara kami dari Uluwatu ke Nusa Dua. Tadinya kan temanku itu Ana sama Ulil. Nah, Ana itu sama Ulil berangkatnya sama, pulangnya Ana sama aku, Ulil sendiri. Jadi kami berdualah pulang ke Nusa Dua. Pertama bukan ke Nusa Dua, ding, kita ke Kuta. Nah, lewat tol Mandara. Nah, itu juga pertama kali aku ngerasain yang namanya ban motor bocor. Lagi-lagi kedua kalinya ban motor itu bocor. Ya, bayangin aja, aku pakai motor Matic, Ana di belakang aku, dan juga itu motornya bocor. Bayangin, di tol tidak ada yang namanya bengkel, kita udah masuk tol, jadi mau nggak mau tiba-tiba tuh habis tuh dijalanin aja. Kita juga nggak gimana, panik juga kayak mana, udah malam, udah mau maghrib waktu itu. Ya udah, akhirnya nyampe. Itu perjalanan benar-benar totally tidak direncanakan, dan begitu banyak masalah yang terjadi. Bukan masalah ya, kendala yang terjadi saat itu. Mulai dari sehari sebelumnya aku hampir blackout di Nusa Penida, terus motor bocor besoknya nyusulin mereka ke Uluwatu, pulangnya bareng mereka juga motornya bocor di tol Mandara. Sampai di sana perbaiki lagi, isi angin lagi, diganti lagi benennya. Terus abis makan malam pergilah kami ke Nusa Dua, ketemuan sama temanku yang punya motor. Karena mereka tinggal kalau nggak salah di Nusa Dua, yang punya motor, dan janjian sama yang punya motor namanya Shirley, terus ada Arsin, ada Sadam juga yang ada di situ. Jadi kita janjian, jadi kutemukan lah ini sahabatku yang dari kuliah, ini teman dekat aku yang kita kerja bareng di Makassar. Nongkrong, terus besoknya aku pulang tanggal 20, perjalanan seperti biasa dari Bali menuju Singapura gitu. Sepanjang itu aku cuma di Bali tuh udah kesana karena tujuan pertama aku adalah ke Nusa Penida. Habis itu ketemuan sama teman aku nyusulin itinerary-nya mereka, dan which is itu tidak berjalan dengan lancar. Ada satu hal yang aku lupa pada saat aku ke Nusa Penida. Sebelum pulang kan aku nginap 2 hari 1 malam. Nah, di hari sebelum aku pulang dari Nusa Penida ke Bali lewat Sanur, kita tuh snorkeling jam 6 pagi kalau nggak salah. Pengen ngeliat manta, ikan manta yang besar itu loh, yang kipas-kipas begitu. Nah, yang besar itu.
Karena berangkatnya nggak tahu ya, karena aku nggak bisa berenang. Teman-teman yang di sana juga bisa berenang. Cuman masalahnya Manta ini kan kita nggak tahu. Suasana di dalam laut itu kita nggak tahu mau arus kencang kah, misalnya lagi bagus kah ininya. Jadi Mantanya kita nyampe di Manta Point kita ternyata tidak ada tapi sangat kecil banget karena jauh di bawah kan, kita kan snorkeling bukan menyelam nyampe bawah. Bule-bule itu berenang sampai sana kelihatan ikannya. Aku terlihat tapi itu kecil banget ikannya. Ikan Mantanya nggak ada naik karena Manta itu bukan tipikal kayak hiu paus ya yang berenang sampai ke pinggir makan ikan-ikan plankton yang kayak di Derawan Kalimantan Timur sama di Gorontalo dan juga di Papua Barat. Nah itu kan ada ikan hiu paus tuh, ikan besar yang mulutnya lebar dan makanannya itu ikan-ikan kecil. Nah itu memang makanannya ke pinggir, ke atas permukaan laut. Dan ikan Manta ini cuman hanya di dalam dasar laut, dia cuma di tengah-tengah. Jadi kita yang harus nyelam ke dalam dan aku nggak bisa berenang, cuma pakai life jacket. Ya udah begitu aja gitu. Jadi 300.000 menikmati pemandangan Manta yang tidak berhasil, terus snorkeling dan baru kita pulang. Itu yang kelupaan bagian di sana. Itu jadi dari 16 nyampe, 17 aku recap ulang ya. 16 aku nyampe, nginep di Kuta, 17 perjalanan ke Nusa Penida juga nginep dengan 4 destinasi. Angeles Billabong, Broken Beach, Kelingking Beach sama Crystal Bay. Besok paginya kita ke snorkeling dan juga aku nginep di Kuta dan ngikutin perjalanan ke Uluwatu dengan motor bocor, dan pulangnya motor bocor lagi di tol, di dalam tol. 19-nya free and easy, aku santai-santai. 20-nya aku pulang menuju dari Bali ke Singapura. Perjalanan Singapura seperti biasa, dari Terminal 4 aku pindah ke Terminal 1 karena shuttle, tiap terminal itu ada shuttle-nya. Dari Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3, sama Terminal 4 itu ada shuttle busnya. Jadi aku tinggal naik aja gratis. Karena MRT itu adanya di Terminal 1. Dari Terminal 1 ke Terminal 4 naik MRT warna hijau dari Changi berhenti di Tanah Merah. Habis Tanah Merah aku lanjut yang tetap warna hijau ke Autumn Park. Dari warna hijau aku ganti ke warna ungu, yaitu tujuan Harbourfront. Dari Harbourfront baru naik ferry ke Batam and then aku sampai di rumah. So itu perjalanan rewind 2 tahun lalu. Total biayanya aku sudah lupa banget, totally lupa. Yang aku ingat cuman hanya pengalaman aku hampir pingsan dan juga pengalaman motor bocor di tengah tol, bawa motor, itu aja. Oke, terima kasih buat kamu yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan di komen ya. Dan tulis pengalaman apa yang tidak pernah bisa kamu lupakan pada saat kamu traveling. Oke, just drop in comment, stay safe, and bye-bye.